A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Pada kesempatan kali ini, di waktu yang baik dan waktu yang berkah ini, kita mengkaji tentang tunjangan di hari raya, atau yang biasa kita kenal dengan THR. Pertama, kita mengkaji dari sisi hukum. Yang kedua, kita melihat dari sisi aspek sosial. Dari sisi hukum, kalau kita lihat bahwa ada peraturan dari pemerintah, yaitu mewajibkan kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan tunjangan hari raya. Di sini bisa jadi hari raya Idul Fitri atau hari raya yang lain, agama-agama yang lain. Kalau kita lihat dari aspek ini, ya pemerintah boleh saja mengambil kebijakan untuk kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa tasarruful imami 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus sejalan dengan maslahat rakyat. Artinya dari kebijakan itu, kalau memang ada maslahat kebaikan untuk rakyat, ya itu legal saja secara syariah. Kalau kita lihat dari segi aspek hukum, karena memang THR ini adalah dilaksanakan atau dianjurkan, bahkan dipaksakan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan THR kepada karyawan-karyawan yang tertentu. Ada ketentuan-ketentuan yang disebutkan. Maka kalau itu tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat, kebaikan rakyat, maka tentu ini dibolehkan oleh syarak. Dan di situ ada nilai-nilai kebaikan tentunya, bahwa nilai-nilai berbagi, nilai-nilai menyenangkan. Maka ini juga sebagai bentuk aspek sosial. Itu kalau dilihat dari segi hukum. Yang kedua, kita pandang dari aspek sosial, bagaimana di masyarakat, bahwa THR ini seolah-olah menjadi sesuatu yang harus. Memang di hari raya itu kita dianjurkan untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu sebenarnya. Artinya ada orang yang berpakaian baru karena dia mampu membeli, tapi ada sebagian saudara-saudara kita jangankan untuk membeli pakaian baru, untuk mencari makan pokok saja susah. Maka itu sangat bagus untuk kita berikan, berbagi pada hari tersebut. Bukan hari tersebut, tapi hari itu adalah hari yang istimewa. Idkhalus surur, itu memasukkan kegembiraan terhadap saudara-saudara kita, itu bagian daripada ibadah. Maka kalau kita lihat aspek sosial, bahwa THR ini sangat bagus karena berbagi, yaitu melatih kita untuk berbagi terhadap sesama di hari yang istimewa. Di hari kemenangan tersebut ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah selesai menjalankan ibadah yang istimewa, maka berbagi. Tetapi dari sisi yang lain, bahwa terkadang THR ini memaksa atau membuat kita tidak enak. Dalam kondisi tertentu, kadang-kadang kita ingin mengunjungi saudara, tapi karena tidak bisa membawa THR, memberikan THR, akhirnya tidak jadi. Maka bisa jadi gara-gara THR orang tidak jadi silaturahim. Maka jangan sampai THR ini jadikan seperti sesuatu yang harus. Dan THR ini mestinya adalah saling berbagi.
dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu. Kalau yang sudah mampu, ya tidak usah berharap THR. Artinya kalau dia sudah punya kemampuan, tidak perlu berharap THR. Tapi kalau ada yang mengasih hadiah, sah-sah saja. Karena hadiah itu adalah sebagai pemberian yang untuk saling mencintai, menguatkan. Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Kalian saling memberikan hadiah, maka akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara kalian. Maka hukum asal THR ini kalau kita lihat, ya boleh-boleh saja secara syarak. Bahkan bisa menjadi dianjurkan kalau berbagi dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Dan bahkan memberikan rasa senang terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu di hari kemenangan tersebut. Dan juga membiasakan kepada anak-anak kita untuk berbagi, saling berbagi hadiah. Tetapi ketika THR itu dijadikan sebagai hal sesuatu yang harus diberikan, baik dari orang yang tidak kurang mampu sekalipun, harus berbagi juga, maka disitulah letak daripada negatifnya atau hal-hal yang harus kita singkirkan. Maka kita harus bijaksana juga menyikapi. Artinya ada hal-hal, ada nilai positifnya, ada nilai kebaikannya, maka kita ambil. Tapi nilai-nilai yang tidak buruk, nilai-nilai yang buruknya, nilai-nilai negatifnya, maka itulah yang kita buang, yang kita singkirkan. Karena Islam mengajarkan kepada kita, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Mudah-mudahan kita semua diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kesehatan serta kekuatan untuk menyelesaikan segala kewajiban kita di bulan Ramadan ini, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia berupa kesehatan, berupa karunia harta, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang bisa memberikan THR, bukan orang yang mengharapkan THR. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.